selamat datang di The Deep Dive. Oke, hari ini kita punya topik yang mungkin Anda sering lihat ya, tapi ceritanya ini luar biasa. Pisang Raja. Pisang Raja, yang legendaris itu ya? Betul. Pernah kepikiran nggak sih kenapa namanya Raja? Ternyata bukan cuma karena rasanya enak loh. Menarik. Pasti ada sesuatu di baliknya. Iya, sumber kita kali ini catatan dari podcast Sekolah Menengah Atas Islam, Al-Mukhlis. Nah, misi kita di Deep Dive ini kita mau bongkar nih lapisan-lapisan makna di balik pisang istimewa ini. Mulai dari jenisnya, sampai ya itu tadi, kenapa dia begitu dihargai di Indonesia. Oke, menarik. Siap dibedah. Sip, mari kita mulai. Jadi, apa sih yang bikin pisang ini layak dapat gelar raja? Pertama-tama nih, yang perlu Anda tahu, pisang raja itu ternyata nggak cuma satu macam. Ada beberapa jenis. Oh ya, saya kira cuma satu. Enggak. Sumber kita nyebutin 3 jenis utama. Yang pertama, pisang raja sereh. Ini yang paling umum kita temuin kayaknya. Iya, yang kuningnya bagus itu ya? Iya, kuning keemasan. Terus aromanya itu loh ada wangi khas gitu mirip sereh katanya. Makanya namanya raja sereh. Rasanya manis, lembut. Enak dimakan langsung berarti ya, yang ini? Betul. Nah, terus ada lagi pisang raja nangka. Ini agak beda. Ukurannya lebih gede. Lebih besar ya? Kulitnya gimana? Kulitnya agak tebal, terus warnanya itu agak kehijauan gitu, meskipun udah mateng. Rasanya, nggak semanis raja sereh. Oh gitu, teksturnya? Nah, ini dia. Teksturnya lebih padat, lebih kokoh, nggak lembek. Oke, kebayang. Dan yang ketiga, ada pisang raja uli. Bentuknya lebih pendek, terus agak gemuk gitu. Manis juga, tapi teksturnya mungkin di tengah-tengah ya, antara sereh sama nangka. Jadi ada 3 ya, sereh, nangka, uli. Warnanya garing renyah, tapi dalamnya tetap lembut. Nah, ini dia yang menarik. Justru perbedaan tekstur ini jadi kunci penggunaannya kan? Maksudnya gimana tuh? Ya, contohnya tadi, raja nangka yang kokoh. Itu jadi pilihan wajib kalau mau bikin es pisang hijau khas Makassar. Oh iya bener juga. Biar nggak hancur pas dibungkus adonan hijaunya ya. Persis. Coba bayangin, pakai raja sereh yang lembut, wah bisa-bisa jadi bubur nanti pas direbus atau dikukus. Jadi, jenis pisangnya nentuin banget cocoknya dimasak apa. Masuk akal, masuk akal. Oke, kita geser sedikit ya ke gizinya. Ini juga menarik. Kalorinya memang sedikit lebih tinggi dibanding pisang biasa, mungkin sekitar 120-130 kilokalori per 100 gram. Mungkin karena lebih manis ya? Kayaknya gitu. Tapi lihat ini, kaliumnya tinggi banget. Bisa 450-500 mg per 100 gram. Wah, tinggi itu. Bagus buat jantung ya, dan otot. Betul, buat mencegah kram otot juga bagus. Terus karbohidratnya juga lumayan tinggi, sekitar 30-35 gram. Sumber energi cepat berarti? Iya, tapi uniknya energinya dilepas bertahap gitu. Jadi cocok banget buat cemilan sebelum atau sesudah aktivitas olahraga misalnya. Oh ya, ada juga vitamin B6, vitamin C, sama serat tentunya. Kalau kita lihat gambaran besarnya nih ya, kombinasi energi yang dilepas bertahap, terus kaliumnya tinggi. Ini menjelaskan kenapa pisang raja jadi pilihan cemilan yang nggak cuma enak, tapi juga bikin kenyang dan bernutrisi. Kayak ngasih bahan bakar berkualitas gitulah. Nah, benar banget. Tapi keistimewaan pisang raja ini nggak berhenti di gizi atau rasa aja. Justru peran budayanya ini nih yang bikin dia jadi sangat menarik. Ini pasti soal adat ya? Iya, pernah lihat dong pisang raja sering banget ada di acara seserahan pernikahan? Oh, sering banget. Yang satu tandan besar di bawah itu kan? Betul, itu bukan cuma pajangan loh. Kehadiran pisang raja di seserahan itu jadi simbol harapan. Harapan biar kehidupan baru pasangan pengantin nanti semanis rasa pisangnya. Harmonis, langgeng. Dalam ya maknanya, bukan sekedar buah. Banget. Di upacara adat lain juga kadang muncul sebagai lambang kemakmuran. Terus, tentu aja, kuliner. Nah, ini dia. Makanan khasnya. Pisang goreng madu yang legit itu biasanya pakai raja uli atau raja serai yang udah matang banget. Terus tadi es pisang ijo udah pasti pakai raja nangka. Ini nih yang nunjukin gimana pisang ini melampaui fungsi makanan biasa. Dia jadi bagian dari identitas, ritual, penanda momen penting dalam hidup masyarakat kita di Indonesia. Jadi kayak pembawa pesan budaya gitu ya? Betul sekali. Mungkin ini inti dari status rajanya. Kayak makna, gak cuma kayak rasa. Statusnya lebih dari sekedar buah. Setuju banget. Nah, ini ada sedikit tips praktis juga nih buat Anda dari sumber kita. Kalau mau beli raja serai, pilih yang kuningnya mulus, terus coba deh cium aromanya. Wangi khasnya itu kerasa.
Jadi ada ciri khasnya ya? Ada. Terus soal nyimpennya, cukup di suhu ruang aja, hindari masuk kulkas kalau belum matang betul ya. Kenapa gitu? Soalnya suhu dingin kulkas itu bisa mengganggu proses pematangannya. Nanti malah rasanya jadi kurang enak, kurang optimal gitu. Oh, oke. Dicatat. Jadi kesimpulan dari deep dive kita kali ini apa ya? Pisang raja ini memang kayaknya pantas banget disebut raja. Setuju. Bukan cuma karena rasanya yang manis, gizinya yang oke, tapi karena dia tuh meresap dalam banget kebudayaan kita di Indonesia. Dari harapan manis pernikahan sampai jadi bintang utama makanan ikonik. Dan ini menurut saya memunculkan pertanyaan yang lebih luas lagi ya. Gimana tuh? Seberapa banyak lagi sih cerita dan makna budaya yang sebenarnya tersembunyi di balik makanan sehari-hari kita? Makanan yang kita anggap biasa aja gitu. Wah, iya juga ya. Kayak banyak harta karun tersembunyi di piring kita sendiri. Bisa jadi. Pisang raja ini jadi pengingat yang bagus ya, akan kekayaan alam dan juga warisan kuliner Nusantara kita. Mungkin nih, sebagai penutup, coba deh Anda pikirkan satu makanan favorit Anda. Kira-kira ada cerita apa ya di baliknya yang mungkin belum Anda tahu atau belum Anda gali lebih dalam? Pertanyaan bagus untuk direnungkan. Oke, itu saja untuk deep dive kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.